Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Karena itu waktu kita menyembah, kita sama-sama berikan yang terbaik. Dalam kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai eklesiologi, ya. Dalam kesempatan video sebelumnya kita sudah bahas mengenai eklesiologi. Gereja itu artinya adalah umat yang dipanggil keluar untuk menjadi milik Allah. Gambaran yang pertama hakikatnya adalah sebagai sidang Allah yang diminta Tuhan untuk setia, ya, belajar dan mengasihi persaudaraan, ya, sesama saudara. Yang kedua, gereja itu digambarkan sebagai tubuh Kristus, ya. Analogi yang menarik bahwa gereja itu dianalogikan sebagai tubuh yang dekat sama kita. Kita semua punya tubuh, ya. Nah, apa maksudnya? Gereja itu harus bergantung kepada kepalanya, yaitu Kristus. Nah, yang pertama ini penting, ya. Kita harus bergantung kepada Kristus dan mengandalkannya. Kolose 1 ayat 18, Efesus 1 ayat 22 dan 24, ya, sampai 24. Hubungan yang vital antara tubuh dengan kepala, yaitu Kristus sendiri, yang adalah kepala gereja, yang berarti menyatakan kehadirannya. Sebagai kepala, Kristus terlibat dalam proses penyucian yang berlangsung atas orang percaya. Kita sudah bahas, ya, di pelajaran soteriologi tentang posisional, ya, progressive, perfect, ya, sanctification. Di pihak lain tubuhnya bergantung mutlak kepadanya. Jadi yang pertama yang penting itu adalah kita bergantung kepada Kristus, ya. Kita tubuhnya, ya. Jangan sampai kita seperti badan yang nggak punya kepala, gitu, ya. Maka itu bisa berarti kita hidup sembarangan. Tuhan menyatakan yang dekat sama kita. Seperti ini loh, Kristus itu kepala, kita ini tubuhnya. Ayo kita bergerak dengan arahan kepala kita, yaitu Kristus. Nah itu dengan jelas, ya, di GBT Makassar, visi yang jelas Tuhan Yesus adalah kepala gereja ini. Kepala tubuhnya yaitu gereja. Nah, jadi gereja harus bergerak dengan pimpinan dari Tuhan. Yang kedua, kata gereja sebagai tubuh ini menunjukkan apa? Menunjukkan beberapa sikap sebagai anggota tubuh. Ya, kalau anggota tubuh kita banyak, ya. Yang pertama adalah kesatuan. Jangan sampai gereja itu terpecah-pecah. Ya. Mau tangan mau terpecah sendiri, jari mau terpecah sendiri, ya. Oh, aku padahal hebat tangannya, gitu, ya. Mulutnya terpecah sendiri. Oh, kamu gak ada apa-apanya, gitu, ya. Diminta untuk bersatu. Sebagaimana tubuh dibentuk dari banyak anggota, namun satu adanya, demikian juga gereja. Nah, jadi ayo sama-sama kita bersatu. Nah, banyak gereja sedang sulit untuk bersatu, ya. Sedang sulit untuk bergerak bersama. Nah, ini perlu kerendahan hati. Karena itu Filipi 2 dengan jelas, hendaklah kamu sehati sepikir. Ya. Hari ini kita perlu kerendahan hati untuk sama-sama bersatu membangun tubuh Kristus, ya, mengikut Kristus. Nah, kepalanya aja rela turunkan, membatasi kuasanya. Nah, Filipi 2 ayat 5. Harusnya tubuh-tubuhnya ini juga, anggota tubuhnya bersatu, rendah hati. Yang kedua, bicara keanekaragaman. Nah, ini analogi yang menarik. Aneka ragam itu artinya apa? Maksudnya semua anggota ini beda-beda, ya. Jari beda, tangan beda, ya. Seperti yang digambarkan 1 Korintus 12 ayat 17 sampai 20. Anggota-anggota yang berbeda sangat diperlukan. Ada yang sifatnya lemah. Ya. Seperti apa? Seperti mata. Mata ini sifatnya kan lemah, ya. Nah, mata ini nggak sekuat tangan. Tangan dihantam masih kuat. Oh, mata ini kena dikit, kena debu aja sakit sekali. Gitu, ya. Ada yang sifatnya kurang terhormat. Oh, di bawah kaki.
telapak kaki itu kan cenderung tidak terhormat daripada kepala, rambut gitu kan. Ada juga seperti tubuh Kristus macam-macam ya. Ada yang seringkali dilupakan karena di belakang ya kan. Tulang punggung, nggak kelihatan ya di belakang gitu ya. Seringkali ada banyak mungkin umat Tuhan ya, sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, mungkin pelayanannya di belakang atau pelayanannya kelihatannya di bawah, bersih-bersih gereja gitu ya, bantui untuk mempersiapkan segala sesuatu, tapi nggak kelihatan. Yang kelihatan, yang menonjol kan wajah ya, semua orang pasti lihat wajah ya, waktu ngomong ya, ada yang lemah. Nah, Tuhan pengen keberagaman ini, tadi poin 1, disatukan dan jadi maju ya. Tetap ada keberagaman, beda, pasti beda. Setiap orang masih punya pikiran yang beda, keahlian yang beda ya. Ada yang bisa bagian ngajar, ada yang bisa bagian nginjil, ada yang bisa bagian untuk mensupport semuanya, bagian musik ya. Keberagaman itu bagus, tapi harus punya kerendahan hati. Nah, ini gambaran menarik gereja ya. Jadi yang pertama, gereja itu seperti tubuh. Artinya apa? Bergantung kepada kepala, bergantung pada Tuhan. Yang kedua, tubuh ini diminta Tuhan apa? Kesatuan. Yang kedua, keberagaman ya, macam-macam tapi saling mensupport ya. Umpama tangan ngambek ya, gak mau ngasih makan mulut, nah, apa yang terjadi? Nggak bisa makan. Masa kaki yang ngasih sendok ke mulut? Itu nggak bisa ya, sulit gitu. Perlu dilatih dan perlu bekerja keras dan nggak etis harusnya ya kan. Jadi kerjakanlah bagian kita masing-masing, biarlah sama-sama kita maju ya. Puji Tuhan kalau dapat kesempatan saya boleh ngajar teologi, bukan karena saya hebat luar biasa, bukan, karena ini kepercayaan yang Tuhan sudah beri ya. Di hati saya tergerak ingin ngajar ya. Semoga ini jadi berkat buat Bapak Saudara, boleh sama-sama maju mengasihi Tuhan dengan akal budi kita ya. Jadi iman hati besar harus ya. Tangan pengen melayani harus, tapi pikiran juga harus diperlengkapi, sehingga kita kalau ditanya, ketika kita kalau menjelaskan itu wawasannya luas dan orang bisa mengerti, beriman. Jangan lupa Bapak Saudara, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Semakin banyak kita bisa mengartikan atau menjelaskan firman Tuhan, kita bisa menumbuhkan iman banyak orang ya. Yang ketiga, tubuh anggota itu berbicara mengenai kebersamaan ya. Tidak bisa kalau tiba-tiba ya saya jatuhkan palu gitu ya, lagi malu, jatuh kena jempol kaki saya, jatuh bengkak, aduh gimana rasanya? Wah, itu rasanya itu bisa sampai ke kepala, sakit. Tangan langsung megang, aduh ya apa ini, disembuhkan gimana ya. Mata langsung memperhatikan, oh ini sakitnya kenapa, yang di mana, sisi mana. Kebersamaan ya. Tuhan ingin gereja itu bersama-sama ya, bukan saling terpecah-pecah, malah saling mendukung ya. Mungkin ada yang kuat bagian musik, ada yang kuat bagian ini. Ketika satu ada kena masalah, Tuhan ingin gerejanya saling mensupport, mendoakan, yang mencari jalan keluar. Ya. Ini termasuk gereja universal. Kita doakan yang di luar negeri ya, seluruh dunia, juga lokal, gereja di mana kita berada. Ya, ayo kita saling bersama-sama. Bentuknya lain, kemampuannya lain, tapi bisa bersatu, beragam, dan bersama. Saya berdoa ini ada untuk kita semua ya. Mari kita semua terus jadi tubuh Kristus ya. Banyak jemaat Tuhan gak paham, saya biasa-biasa aja, saya pasif aja lah. Apa sih bedanya saya ikut pelayanan sama saya enggak? Nah, ini kita harus jelaskan. Tubuh Kristus, kalau ada Bapak Ibu saudara ikut melayani,
maka akan semakin kuat, akan semakin beragam, ngisi kekosongan, semakin lengkap, semakin maju dalam Tuhan. Saudara, gereja sebagai tubuh, hubungannya dengan kepala itu bicara mengenai pertama kepemimpinan. Ya tadi kita bahas ya. Tuhan itu pemimpin hidup kita, pemimpin gerejanya. Yang kedua bicara mengenai sumber hidup, sumber kehidupan gereja atau pemberi roh atau memberi makan kehidupan itu dari Kristus. Ayo kita sekali lagi andalkan Tuhan, ya, pimpinannya, firman-Nya, arahannya kita ikuti sebagai gereja Tuhan. Ya, 3 hal yang penting. Ayo kita punyai kesatuan. Yang kedua, jangan singkirkan keberagaman. Beragam itu baik dan saling melengkapi. Itu harus ada dalam gereja Tuhan. Ya, ada yang jago nyanyi, ada yang bisa khotbah, ada yang main musik, wah indah ya. Ada yang bisa terima tamu, memperhatikan, memberi tumpangan, ya. Ada yang bisa teknologi, wah, ya, sama-sama maju dan biarlah kita bersama memuliakan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang mungkin merasa, wah saya ini di bagian apa? Saya bingung. Ya, kita pelajari dari bab sebelumnya, pelajaran sebelumnya, Roh Kudus itu sudah berikan karunia. Ya, karunia masing-masing. Ada yang sebagai guru, pengajar, ada yang sebagai nabi, ada yang sebagai rasul, bisa ngumpulin orang untuk membuat sebuah komunitas yang baru, komsel yang baru, kubu doa yang baru. Ya, bisa sebagai pengajar, ya, bisa sebagai gembala, ya, merawat hatinya yang terluka. Nah, ini penting. Ayo kita minta Roh Kudus. Aku bagian apa ya Roh Kudus? Ada orang karunia memberi, wah suka memberi, bisa membantu. Oh ya, bagus. Ada yang bisa menyalurkan, memberi tumpangan. Ya, ada yang bisa mengajar, ada yang bisa menghadik. Mungkin kalau salah itu ya, Nabi itu digambarkan telunjuk, Bapak Saudara. Kadang suka nunjuk-nunjuk ini. Tapi mungkin itu baik untuk seseorang. Bisa dipulihkan. Ayo kita bersatu ya. Jangan ada perpecahan. Ayo kita hargai keberagaman dan kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Gereja sebagai tubuh Kristus dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai kepala. Dan biarlah kita sama-sama memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami belajar hari ini gereja sebagai tubuh Kristus. Ajar kami mengasihi setiap orang di sekitar kami. Dan ajar kami memaksimalkan keberagaman kami. Ada yang mungkin lemah, ada yang mungkin gak terlihat, gak terhormat. Tapi kami boleh menghargai semuanya, bersama-sama maju, dan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus terjemahkan semua kebenaran sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya. Dan biarlah kami boleh terus rindu belajar, boleh mengasihi Tuhan bukan dengan hanya hati dan pelayanan kami, tapi juga dengan akal budi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua tamu support Sola Gratia Tuhan, baik secara materi maupun secara like, subscribe, dukungan yang segala bentuknya, doa, daya dana, Engkau berkati dengan berkat yang melimpah. Khususnya kami berdoa Sola Gratia menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara akan kita jawab segera, mungkin di ujung pelajaran eklesiologi ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang suka tinggalkan like. Lalu untuk yang ingin share ke teman saudara lewat WA ya, lewat Instagram, lewat YouTube, Facebook, silakan dibagikan dan jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.